Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan saya Mauliana Bilkis dengan NIM 242020024 dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di kesempatan kali ini, saya mau sharing pandangan saya tentang beberapa isu yang lagi hot-hotnya di mata kuliah sistem paradigma. Kita bakal kupas tuntas gimana sih dunia digital yang super ngebut ini ngubah banyak hal di sekitar kita, mulai dari cara kita scroll HP, sampai cara kita ngurusin urusan bank, bahkan ngebangun kota. Yuk. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir di zaman digital ini, data science itu bisa ngumpulin semua jejak digital kita loh, mulai dari video TikTok yang kita tonton, postingan IG yang kita like, sampai barang yang kita beli di e-commerce. Dari data itu, algoritma canggih bisa nebak banget kita ini suka apa, atau bahkan butuhnya apa. Keren banget kan? Ya, ini yang bikin kita dapat rekomendasi lagu, feed media sosial, atau iklan yang pas banget. Inovasi ini positif atau manipulasi halus sih? Nah, ini dia pertanyaannya. Ini beneran kemajuan yang oke atau jangan-jangan ini bentuk manipulasi halus? Jujur ya, menurut aku sih, ini tergantung niatnya. Kalau tujuannya buat bikin hidup kita lebih gampang, kayak ngasih rekomendasi playlist lagu yang pas banget atau artikel edukatif, itu jelas inovasi positif ya. Tapi, kalau data kita dipakai buat ngarahin opini politik kita, atau malah bikin kita jadi kalah belanja barang yang nggak perlu, itu udah kelewatan. Contohnya kayak kasus seperti di soal. Sistem rekomendasi ini juga bisa bikin kita terjebak di filter bubble. Kita cuma dikasih lihat hal-hal yang kita suka saja. Akibatnya, pandangan kita jadi sempit dan susah diajak ngobrol hal-hal yang beda. Jadi, harus gimana dong? Intinya, sistem rekomendasi itu bisa mendidik kalau tujuannya memperluas wawasan. Tapi, bisa juga membatasi orang berpikir kalau cuma ngasih yang sesuai preferensi kita aja. Makanya, kita sebagai netizen harus melek digital dan kritis. Jangan gampang kemakan info atau rekomendasi yang ada. Pikirin lagi, ini beneran butuh atau cuma pengaruh algoritma? Yuk, mulai sekarang lebih hati-hati dan kritis dalam menggunakan platform digital gimana menurut kamu? Hmm? Kebayang nggak sih dulu kalau mau ngurus bank itu ribetnya minta ampun? Hmm, harus ke kantor cabang, antri, terus ketemu teller. Buang-buang waktu banget deh. Nah sekarang, boom! Semua udah bisa dikerjain pakai aplikasi di HP, sambil rebahan atau santai di rumah. Ini loh yang namanya perubahan paradigma besar-besaran di dunia perbankan. Komponen sistem yang berubah drastis. Ada tiga komponen, manusia, teknologi, dan proses. Manusia dulu deh. Manusia dulu butuh banyak teller. Sekarang peran mereka berkurang karena diganti sistem. Untuk teknologi, udah digantiin sama mobile banking, chatbot, sampai AI yang super pintar. Untuk proses, dari yang tadinya panjang dan lambat, sekarang jadi sat-set, cepat, dan otomatis. Dampaknya dan peluang baru dampaknya ada dua sisi nih. Di satu sisi, sebagai nasabah jadi super nyaman dan efisien, nggak perlu buang-buang waktu dan energi buat ke bank. Tapi di sisi lain, ini jadi tantangan buat pegawai bank, yang mungkin posisinya tergantikan sama sistem. Tapi, ini bukan berarti kiamat buat mereka kok. Justru pegawai bank yang punya skill interpersonal dan pemahaman produk bisa banget transformasi jadi digital advisor. Mereka bisa bantu ngajarin masyarakat, terutama yang udah sepuh atau yang di pelosok desa. Gimana sih cara pakai bank digital yang aman dan benar? Ibaratnya mereka jadi guru digital buat masyarakat deh. Awas, kunci loker perpus, digitalmu jangan sampai hilang. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lupa kunci loker perpus pas dompet ada di dalamnya? Pasti kesel banget kan? Nah, di dunia digital, lupa kunci itu bisa jadi bencana besar loh. Jangan asal klik atau lupa verifikasi dua langkah. Bayangin, kita malas ngaktifin verifikasi dua langkah di akun penting, atau asal ngeklik link yang nggak jelas. Itu sama aja kayak kita nyerahin kunci digital ke orang lain. Percuma punya sistem keamanan canggih, kalau kita sebagai pengguna ceroboh. Ibaratnya deh, punya brankas aman, tapi kuncinya digantung di depan pintu. Kelalaian manusia dan teknis sama-sama berbahaya. Pertanyaannya, hmm,
Apakah kelainan teknis kayak bug sistem dan kelainan manusia kayak pakai password lemah itu sama-sama bahaya? Jawabannya jelas sama-sama berbahaya. Kelalaian manusia itu sering jadi pintu masuk termudah para hacker. Tapi, kalau ada bug sistem misalnya data nilai bocor, amit-amit ya, itu juga fatal banget. Jadi keduanya wajib diwaspadai. Kesadaran keamanan digital itu tanggung jawab kita. Saya sendiri pernah mengalami bug sistem karena virus yang bikin data penting hilang. Dari sini, saya menyadari kesadaran keamanan digital itu tanggung jawab pribadi, bukan cuma teknisi IT aja. Makanya, edukasi tentang cyber hygiene itu penting banget. Yuk, mulai sekarang lebih hati-hati dan dalam mengamankan akun biar akun kita aman. Konsep smart city itu bukan tentang kota yang punya banyak sensor dan CCTV canggih aja, tapi juga soal budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Ini yang sering kita lupa. Kenapa sih paradigma sosial dan budaya lokal itu penting banget? Ya karena teknologi itu seharusnya buat mendukung kita, bukan malah bikin kita repot. Contohnya gini, aplikasi pembayaran digital atau QR Code atau aplikasi. Itu bisa bikin mereka bingung dan malah nolak. Ini terbukti di beberapa daerah yang disebutkan partisipasi warganya masih rendah. Nah, disinilah pentingnya. Jangan sampai transformasi digital ini malah bikin ada jurang pemisah di antara masyarakat. Kita udah maju, tapi malah ada yang ketinggalan. Kan jadinya nggak adil ya. Jadi, siapa nih aktor kunci yang paling bertanggung jawab buat bikin paradigma digital yang inklusif? Menurut saya, ini tergantung jawab kita semua, kolaborasi dari berbagai pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah sebagai nahkoda harus bikin kebijaksanaan yang mendukung pemetaan akses dan pelatihan. Swasta sebagai inovator harus bikin solusi yang gampang diakses dan terjangkau. Masyarakat, kita sebagai warga harus mau adaptasi dan kasih feedback. Dan yang paling utama, pendidikan. Pendidikan itu fondasi buat bikin semua orang melek digital dan siap berpartisipasi yang merata. Smart City juga jadi mimpi di siang bolong. Tanpa pendidikan ya. Intinya, kita butuh pendekatan yang merangkul semua kerjasama dan juga pertimbangan warga lokal. Biar transformasi digital ini beneran bermanfaat buat semua orang, nggak cuma segerombolan saja. Oke teman-teman semua, sebagai penutup, saya percaya banget kalau transformasi digital itu harus kita lihat dari banyak sisi, nggak cuma dari soal teknologinya aja, tapi juga soal etika, dampak ke manusia, dan budaya kita. Sistem dan paradigma itu pasti akan terus berubah. Nah, kita sebagai generasi muda, punya kesempatan besar buat jadi agen perubahan yang cerdas, bijak, dan pastinya bisa bermanfaat buat banyak orang. Mari, kita pastikan setiap langkah digital yang kita ambil bisa membawa kemajuan yang inklusif buat semua. Terima kasih banyak sudah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.